Shalom, sahabat sukacita sejati. Hari ini kita akan merenungkan perjalanan Yesus di padang gurun. Kisah yang penuh godaan, tantangan, tetapi juga kemenangan. Bacaan kita diambil dari Matius 4 ayat 1-11, di mana Yesus menghadapi pencobaan iblis setelah dibaptis oleh Yohanes. Sesudah dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya, dan terdengarlah suara Bapa dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian yang dicatat dalam Matius 3 ayat 17. Pada saat itu, identitas Yesus Kristus diteguhkan dengan jelas. Ia adalah anak Allah yang dikasihi dan berkenan di hadapan Bapa. Namun menariknya, segera setelah peristiwa yang penuh kemuliaan itu, Roh membawa Yesus ke padang gurun, sebuah tempat yang terpencil, kering dan panas, tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, tempat di mana manusia sering merasa paling lemah. Di sanalah kita melihat sesuatu yang mungkin mengejutkan bagi banyak orang, bahkan anak Allah pun menghadapi pencobaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup bersama Tuhan tidak berarti bebas dari ujian. Justru seringkali setelah momen rohani yang kuat, datanglah masa pencobaan yang menguji iman kita. Dan Alkitab tidak menggambarkan pencobaan ini sebagai sekedar simbol atau cerita kiasan. Pencobaan itu nyata, dan musuh atau iblis yang mencobai juga nyata. Banyak orang pada zaman sekarang menganggap iblis hanyalah lambang kejahatan atau tokoh dalam cerita moral. Tetapi Alkitab berbicara dengan jelas bahwa ada kuasa yang sungguh-sungguh berusaha menjauhkan manusia dari Allah. Dalam bukunya The People of the Lie, M. Scott Peck menulis bahwa pada awalnya ia sendiri, seperti kebanyakan psikiater dan bahkan banyak rohaniawan, tidak percaya bahwa iblis benar-benar ada. Namun, ketika ia semakin mempelajari realitas kejahatan dalam hidup manusia, ia mulai mempertimbangkan bahwa kejahatan rohani juga bisa nyata. Godaan datang dari musuh yang nyata, yang ingin membuat kita meragukan diri sendiri dan meragukan Tuhan. Sekarang mari kita bayangkan kondisi Yesus. Ia lelah, lapar, tubuhnya menjerit karena puasa selama 40 hari. Roh Kudus menguatkannya, tetapi itu tidak menghentikan iblis mencoba menggodanya. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Matius 4 ayat 3. Ini bukan godaan yang abstrak. Ini sangat nyata. Tubuh Yesus lemah, lapar, dan wajar jika ia ingin makan. Iblis menawarkan solusi yang terlihat logis dan masuk akal. Seringkali pencobaan datang dalam bentuk yang rasional, wajar, bahkan tampak baik bagi kita. Mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas karena lelah, atau mencari kenyamanan sesaat daripada taat kepada Tuhan. Namun, Yesus menunjukkan rahasia kemenangan. Ia mengingat firman Tuhan dan menjawab, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ulangan 8 ayat 3. Di sini kita belajar
Pencobaan pertama menargetkan kebutuhan fisik, tapi jawaban yang benar datang dari mengingat siapa kita dan dari mana kekuatan kita berasal. Setelah itu, iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Matius 4 ayat 6. Lihat, ini berbeda dari pencobaan pertama. Di sini, iblis menggunakan firman Tuhan sendiri untuk menipu. Ia mencoba membuat Yesus salah langkah dengan membelokkan kebenaran. Berapa kali kita tergoda untuk memutar firman Tuhan supaya nyaman dengan keinginan kita sendiri? Berapa kali kita membenarkan dosa dengan ayat favorit yang salah konteks? Yesus menolak godaan itu dengan tegas. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 16. Pelajaran bagi kita bahwa pencobaan bisa datang melalui hal-hal yang tampak benar, bahkan melalui firman Tuhan yang salah diterapkan. Kita harus bijak, tahu konteks firman, dan meneguhkan hati pada kebenaran Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Ia menunjukkan semua kerajaan dunia. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Matius 4 ayat 9. Ini godaan yang paling menggiurkan. Kekuasaan, kemuliaan, pengaruh, semua terlihat begitu nyata dan menarik. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini milik Tuhan, bukan iblis. Mazmur 24 ayat 1 berkata, "Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya." Sekali lagi, Yesus menolak dan menegaskan firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Disinilah kita belajar bahwa pencobaan terbesar sering menargetkan hati dan ambisi kita. Dunia menawarkan kemuliaan dan kesenangan, tapi kemenangan sejati datang dari ketundukan kepada Allah. Dari 3 pencobaan ini, kita dapat mengambil pelajaran penting tentang rahasia kemenangan Yesus terhadap pencobaan iblis. Yang pertama, identitas kita adalah kunci. Iblis sering menyerang identitas kita. Dalam pencobaan pertama dan kedua, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah," ia mencoba menabur keraguan tentang siapa Yesus sebenarnya. Namun Yesus tidak perlu membuktikan dirinya, karena ia tahu siapa dirinya, yaitu anak Allah yang dikasihi dan dipanggil. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang percaya, identitas kita jelas. Kita adalah anak-anak Allah, bagian dari keluarga Tuhan. Kita dikasihi bukan karena prestasi kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam kesadaran akan identitas ini, kita memiliki kekuatan untuk menolak godaan. Yang kedua, ketaatan kepada Allah dan firman-Nya.
Yesus tidak melawan iblis dengan kekuatan atau mujizat, tetapi dengan ketaatan kepada Allah. Setiap kali dicobai, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, firman Allah menjadi senjata yang menolongnya untuk berdiri teguh. Ini mengingatkan kita bahwa kemenangan atas pencobaan tidak datang dari kekuatan kita sendiri, tetapi dari hidup yang tunduk kepada Allah dan berpegang pada firman-Nya. Yang ketiga, firman Tuhan meneguhkan identitas kita. Firman Tuhan bukan hanya senjata melawan godaan, tetapi juga cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Ketika kita membaca, merenungkan, dan menghidupi firman, kita semakin memahami bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, dipanggil untuk hidup setia, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan menolong kita untuk terus mengingat identitas kita di dalam Kristus, sehingga kita tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan. Saat kita lelah atau ingin menyerah, apakah kita ingat Yesus yang menahan laparnya hanya dengan firman Tuhan? Saat tergoda untuk memutar firman agar sesuai keinginan sendiri, apakah kita tetap setia pada kebenaran Allah? Saat dunia menawarkan kuasa, uang, atau kemuliaan instan, apakah kita menolak dan mengingat bahwa semua milik Tuhan? Kemenangan sejati tidak diukur dari seberapa lama kita lolos dari godaan, tetapi dari seberapa teguh kita berdiri dalam identitas kita di dalam Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, bahkan saat pencobaan datang. Ajari kami untuk selalu menyadari siapa kami di dalam Kristus, anak-anak-Mu yang dikasihi, dipanggil, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tolong kami menolak godaan dunia, memegang teguh firman-Mu, dan tetap setia di tengah tantangan hidup. Karuniakan kekuatan, hikmat, dan keberanian, supaya kami bisa berdiri teguh dalam iman, seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus, anak-Mu yang terkasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidup Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain. Mungkin ada seseorang di sekitar kita yang sedang bergumul dan membutuhkan penguatan dari firman Tuhan hari ini. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan, berdiri teguh dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan mengalami kemenangan yang Ia sediakan bagi kita setiap hari. Tuhan memberkati.